Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Nur Hasanah, NIM 119009. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi praktikum kimia analisa, salah satunya yaitu iodimetri dengan subbahasan penentuan kadar vitamin C. Nah, iodimetri sendiri itu apa sih? Iodimetri atau sering disebut juga iodometri langsung adalah penentuan kadar suatu bahan yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar I2 atau iodium dalam suasana asam. Iodimetri berbeda dengan iodometri. Kalau iodometri, dia menggunakan bahan yang bersifat oksidator, sedangkan iodimetri, dia menggunakan bahan yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar yang bersifat oksidator dalam suasana asam. Nah, di mana reduktor atau pereduksi merupakan senyawa yang dapat mereduksi senyawa lain atau senyawa yang mengalami oksidasi, di mana oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi atau peristiwa pelepasan elektron. Nah, iodometri menggunakan prinsip titrasi redoks di mana harus ada reduksi dan oksidasi. Sebab bila suatu unsur bertambah bilangan oksidasinya atau melepas elektron, maka harus ada unsur yang bilangan oksidasinya berkurang atau menangkap elektron. Dalam metode analisis ini, analit dioksidasikan oleh I2 sehingga I2 tereduksi menjadi ion iodid. Dengan kata lain, I2 bertindak sebagai oksidator. Nah, pada umumnya, oksidasi langsung dengan iod atau iodimetri dilakukan untuk bahan-bahan dengan potensial oksidasi yang lebih rendah dari iod. Selanjutnya adalah dasar reaksi iodimetri. Dasar reaksinya yaitu reduktor ditambah dengan I2, yaitu sebagai oksidator akan menghasilkan ion iodid. Nah, iodium cenderung terhidrolisis dalam air akan membentuk asam-asam hipoiodid. I2 ditambah H2O akan menghasilkan HIO atau asam hipoiodid ditambah H+ ditambah ion iodid. Sehingga hal yang dapat meningkatkan derajat hidrolisis harus dihindari. Umumnya, yang mempengaruhi derajat hidrolisis adalah pH. Semakin asam pH, semakin rendah derajat hidrolisisnya, dan sebaliknya. Semakin basa pH suatu larutan, akan semakin tinggi derajat hidrolisisnya yang menyebabkan larutan tersebut mudah terhidrolisis. Inilah alasan kenapa titrasi tidak dilakukan dalam suasana basa, melainkan dalam suasana asam. Karena ketika titrasi dilakukan dalam suasana basa, larutan akan mudah terhidrolisis. Namun, ketika dititrasi dalam suasana asam, larutan tidak mudah terhidrolisis. Iodimetri disebut juga sebagai iodometri langsung karena sampel bertemu langsung atau bereaksi dengan larutan standar I2 secara langsung. Selanjutnya adalah larutan standar. Larutan standar yang digunakan dalam iodimetri adalah larutan standar I2 atau iodium. I2 merupakan kristal berwarna hitam kebiruan yang sukar larut dalam air, namun mudah larut dalam larutan yang mengandung Ki atau kalium iodida. Nah, maka dari itu pada pembuatannya Aquades yang digunakan untuk melarutkan iodium ditambah dengan Ki atau kalium iodida untuk meningkatkan kelarutannya dan mengurangi penguapannya, karena sifat dari iodium itu sendiri yaitu mudah menguap. Ki ditambah dengan I2 akan menghasilkan Ki3. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga larutan yang terbentuk fungsinya sama seperti larutan standar I2. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sifat dari larutan standar I2 adalah menguap pada suhu kamar, menjadi gas ungu biru dengan bau yang menyengat.
Selain itu, larutan standar I2 mudah terurai oleh cahaya matahari. Maka penyimpanannya harus ditempatkan dalam botol gelap dan tertutup. Ini dimaksudkan untuk mencegah penguraian HIO atau asam hipohidrit oleh cahaya matahari. Nah, larutan I2 juga harus distandarisasi dengan menggunakan standar primer Na2S2O3 yang baru distandarisasi. I2 bukan merupakan bahan standar primer, sehingga larutan yang dibuat belum dapat disebut sebagai larutan standar bila belum melalui suatu proses yang disebut standarisasi. Setiap proses standarisasi selalu memerlukan bahan standar primer, dan bahan standar primer untuk I2 adalah larutan standar Na2S2O3 atau natrium tiosulfat yang baru distandarisasi. Sebenarnya standar primernya adalah AS2O3 atau arsen 3 oksida. Namun AS2O3 bersifat racun dan prosedurnya cukup rumit dan panjang. Maka standarisasi yang umum dilakukan dengan larutan standar Na2S2O3 yang baru distandarisasi. Selanjutnya adalah indikator yang digunakan dalam iodimetri. Indikator yang digunakan dalam iodimetri adalah amilum 1%. Nah, amilum 1% ini dibuat dengan perbandingan 100 ml air atau aquades dan ditambah dengan 1 gram amilum. Nah, ketika larutan ditambah dengan indikator amilum, saat akan mencapai titik akhir titrasi, dia akan berwarna biru atau biru kehitaman. Warna biru ini terbentuk dari adanya kompleks antara iodin dan amilum. Maka warna biru menandakan adanya kandungan iodin dalam larutan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan dari iodimetri. Penggunaan dari iodimetri ini biasanya digunakan untuk penentuan kadar vitamin C dan penentuan kadar Na2SO3. Nah, kita akan mengambil contoh dari penggunaan iodimetri, yaitu penentuan kadar vitamin C atau asam askorbat dengan rumus kimia C6H8O6. Nah, vitamin C ini umum ada di sekitar kita karena tubuh kita sangat memerlukan vitamin C, terutama untuk daya tahan tubuh kita. Oke, nah untuk menentukan kadar dari vitamin C, kita harus membuat larutan standar dulu. Larutan standar yang digunakan adalah larutan standar I2 dengan konsentrasi 0,05 N. Nah, untuk membuatnya kita harus menentukan kebutuhan dari I2. Nah, dengan menggunakan rumus N sama dengan gram kali kadar per BM kali valensi kali 1000 per L, di mana gram ini menunjukkan masanya, BM ini menunjukkan berat molekulnya, L ini menunjukkan berapa jumlah larutan yang akan kita buat. Nah, kita akan membuat 500 cc. Makanya kita masukkan angka-angkanya dan datanya 0,05 sama dengan gram kali 1 per 254 kali 2 kali 1000 per 500. Nah, kita hitung dan ketemu kebutuhan dari I2-nya yaitu 3,175 gram. Oke, selanjutnya kita buat larutan standar I2-nya. Kita timbang dulu I2-nya sesuai kebutuhan. Kemudian kita masukkan I2 ke dalam lampu takar 500 cc yang telah berisi aquades yang mengandung Ki. Nah, setelah itu kita larutkan I2 dengan aquades sampai batas. Nah, selanjutnya kita membuat 500 cc larutan standar Na2S2O3 0,05 N. Nah, larutan standar ini kita akan gunakan untuk menstandarisasi I2. Kita hitung dulu kebutuhan dari Na2S2O3-nya dengan rumus yang sama. N sama dengan gram kali kadar per berat molekul kali valensi kali 1000 per L. Kita masukkan angka-angkanya dan datanya. Kemudian setelah itu kita hitung.
Nah, setelah itu akan ketemu kebutuhan dari Na2S2O3-nya, yaitu 1,975 gram. Setelah itu, kita timbang Na2S2O3-nya, kita masukkan natrium tiosulfatnya ke dalam labu takar 500 cc. Kemudian kita larutkan dengan Aquades bebas CO2 sampai batas. Jadi Aquades yang digunakan ini adalah Aquades bebas CO2 karena CO2 ini bila bertemu dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Nah, makanya kita tidak menggunakan Aquades yang biasa, kita menggunakan Aquades yang bebas CO2. Kita buat dengan cara mendidihkan Aquades sampai mendidih, sampai terlihat seperti ada gelembung-gelembung di dinding dan kabut. Nah, setelah itu kita gunakan untuk melarutkan Na2S2O3-nya. Oke, selanjutnya kita membuat 500 cc larutan standar primer K2Cr2O7 atau kalium bikarbonat. Nah, kita buat dengan rumus yang sama untuk menentukan kebutuhan dari K2Cr2O7-nya. Dengan rumus yang sama, N sama dengan gram kali kadar per BM kali valensi per 1000 per R. Setelah itu kita masukkan data-datanya. 0,05 sama dengan gram kali 1 per 294,19 kali 6 kali 1000 per 500. Kita hitung, kemudian akan ditemukan hasilnya kebutuhan dari K2Cr2O7-nya yaitu sekitar 1,225 gram. Oke, setelah itu kita timbang sesuai kebutuhan, kita masukkan dalam labu takar 500 cc, kemudian kita larutkan kalium bikarbonatnya dengan Aquades sampai batas. Nah, setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya yaitu standarisasi larutan standar Na2S2O3. Nah, jadi larutan Na2S2O3-nya ini kita standarisasi kita masukkan larutan standar Na2S2O3-nya ke dalam buret. Kemudian 10 cc larutan standar primer K2Cr2O7 kita tambah dengan 10 cc H2SO4 dengan perbandingan 1:10. Kita tambah dengan 0,5 gram Ki lalu titrasi sampai berwarna kuning muda. Kemudian setelah itu kita tambahkan 1 pipet indikator amilum 1% dalam larutan. Kemudian titrasi baru dilanjutkan. Nah, TAT-nya sampai berwarna biru jernih. Catat volume titrasi. Kemudian titrasi ini diulangi sampai 3 kali. Langkah selanjutnya adalah standarisasi larutan standar I2. Nah, kita masukkan dulu larutan standar Na2S2O3-nya ke dalam buret. Kemudian 10 cc larutan standar primer I2 kita tambah dengan 10 cc larutan asam asetat dengan perbandingan 1:10. Lalu titrasi sampai berwarna kuning muda. Nah, ketika sudah berwarna kuning muda, kita baru menambahkan 1 pipet indikator amilum 1% ke dalam larutan. Kemudian titrasi dilanjutkan kembali, TAT-nya sampai berwarna jernih. Nah, kita catat volume titrasinya, kita ulangi titrasinya sampai 3 kali. Nah, untuk penambahan asam asetat ini sendiri, ini bertujuan untuk membentuk suasana asam. Nah, untuk selanjutnya yaitu penentuan kadar dari vitamin C. Nah, kita larutkan dulu 1 tablet vitamin C dalam labu takar 100 cc dengan Aquades sampai batas. Kemudian setelah itu
kita masukkan larutan standar I2 ke dalam buret. Nah, terus 10 cc larutan vitamin C yang tadi sudah dilarutkan, kita tambah dengan 10 cc larutan asam asetat dengan perbandingan 1:10. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 pipet indikator amilum 1% dalam larutan. Lalu baru kita titrasi TAT-nya sampai larutan tersebut berwarna biru. Catat volume titrasi, kemudian ulangi sampai 3 kali. Nah, itu tadi proses dari titrasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, ini adalah data-data dari volume titrasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita tadi menstandarisasi K2CR2O7. Nah, itu volume titrasinya sekitar 10, 10,6, 10,7, 10,7. Nah, untuk standarisasi I2-nya, volume titrasinya sekitar 9, 9,8, 9,6, 9,7, dan rata-ratanya 9,7. Nah, selanjutnya kita hitung dulu. Kita menghitung kembali normalitas dari K2CR2O7. Dengan rumus yang sama, N sama dengan gram kali kadar per berat molekul kali valensi kali 1000 per L. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi kita menimbang K2CR2O7-nya berapa gram, kita tuliskan. Kemudian kita hitung dan kita ketemu normalitasnya yaitu 0,0491 N. Nah, setelah itu kita menghitung normalitas dari Na2S2O3-nya. Kita hitung dengan menggunakan rumus Te sama dengan mgreg zat uji sama dengan mgreg titran. Nah, kita tuliskan V volumenya kali normalitas K2CR2O7-nya sama dengan V kali N Na2S2O3. Kita masukkan data-datanya tadi. Terus kita hitung dan ketemu normalitas Na2S2O3-nya yaitu 0,046 N. Nah, selanjutnya ini adalah data dari titrasi sampel. Nah, volume titrasinya sekitar 20, yaitu 20,6, 20,4, 20,3, dan rata-ratanya 20,3 mili. Nah, setelah itu kita hitung normalitas dari larutan standar I2-nya. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu Te sama dengan mgreg zat uji sama dengan mgreg titran, karena ini merupakan dasar dari perhitungan. Kita tuliskan volume kali Ni2 sama dengan volume kali N Na2S2O3. Kita masukkan datanya 10 kali Ni2 sama dengan 9,7 kali 0,046. Akan ketemu normalitas dari Na2S2O3-nya yaitu 0,0446 N. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung kadar dari vitamin C sendiri. Caranya sama, Te sama dengan mgreg zat uji sama dengan mgreg titran. Mgreg vitamin C sama dengan mgreg I2. Nah, ini ada perbedaan untuk penentuan kadarnya. Kita menggunakan rumus M gram per BM kali valensi sama dengan volume dari I2 kali normalitas I2 kali FP, yaitu faktor pengenceran. Nah, terus kita masukkan M gram per 176 kali 2 sama dengan 20,43 kali 0,046 kali 100 per 10. Karena tadi kita membuat 100 cc larutan, untuk melarutkan vitamin C kita ambil 10. Makanya 100 per 10. Kemudian kita hitung dan ketemu miligramnya yaitu 827,0064 mg per tablet. Nah, jadi kandungan vitamin C dalam setiap tablet hisap vitamin C adalah 827,0064 mg per tablet.
itu dia tadi pembahasan mengenai materi iodimetri dan contoh penentuan kadarnya, yaitu penentuan kadar vitamin C. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.